Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Pramesti Safira dengan NPM 20110500053 dari kelas 2 SIP 2 dengan matkul Sistem Operasi. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang apa itu deadlock. Pengertian dari deadlock itu sendiri ialah suatu kondisi di mana proses tidak berjalan lagi ataupun tidak ada komunikasi lagi antar proses. Jadi, deadlock adalah keadaan di mana dua atau lebih proses saling menunggu meminta resource untuk waktu yang tidak terbatas lamanya. Penyebab terjadinya deadlock. Permasalahan deadlock itu sendiri terjadi karena sekumpulan proses-proses yang diblok di mana setiap proses membawa sumber daya dan menunggu mendapatkan sumber daya yang dibawa oleh proses lain. Masalah dari deadlock itu sendiri ialah sekumpulan proses sedang memblok karena setiap proses sedang menunggu antrian menggunakan resource yang sedang digunakan hold oleh proses lainnya. Contoh dari masalah deadlock itu sendiri diantaranya ialah OS hanya mempunyai akses ke dua type drive, P1 dan P2 menentukan dua type sekaligus untuk menjalankan teks atau copy. P1 dan P2 masing-masing hold satu type drive dan sedang memblok karena menunggu satu type drive available. Berikut merupakan contoh deadlock dari persimpangan jalan yang diartikan hanya terdapat satu jalur. Mobil digambarkan sebagai proses yang sedang menuju sumber daya. Untuk mengatasinya, beberapa mobil harus mempert atau mundur. Sangat memungkinkan untuk terjadinya starvation atau kondisi proses tak akan mendapatkan sumber daya. Terdapat 4 deadlock prevention diantaranya yaitu 1. Mutual exclusion. Hanya ada satu proses yang boleh memakai sumber daya dan proses lain yang ingin memakai sumber daya tersebut harus menunggu hingga sumber daya yang tadi disiapkan atau tidak ada proses yang memakai sumber daya tersebut. Kedua, hold and wait. Proses yang sedang memakai sumber daya boleh meminta sumber daya lagi. Maksudnya, menunggu hingga benar-benar sumber daya yang diminta tidak dipakai oleh proses lain. Hal ini dapat menyebabkan kelaparan sumber daya sebab dapat sebuah proses tidak mendapatkan sumber daya dalam waktu yang lama. Ketiga, yaitu no preemption. Sumber daya yang ada pada proses tersebut tidak boleh diambil begitu saja oleh proses lainnya. Untuk itu, mendapatkan sumber daya tersebut, maka harus dilepaskan terlebih dahulu oleh proses yang menggunakannya selain itu. 4. Circular wide. Kondisi seperti rantai, yaitu sebuah proses membutuhkan sumber daya yang dipegang oleh proses berikutnya. Deadlock avoidance. Algoritma secara dinamik akan memeriksa alokasi resource apakah dapat mempengaruhi ke status keadaan tidak aman, misalkan terjadi circulate wait condition. Jadi, OS tidak akan memberikan resource walaupun available, kalau dengan memberikan resource ke proses menyebabkan tidak aman atau unsafe. Pencegahan deadlock avoidance. Apabila di awal proses, OS tidak mengetahui resource mana saja yang akan diperlukan oleh proses, OS bisa menentukan penjadwalan yang aman, safe sequence, atau alokasi resource. Berikut ialah hal-hal yang terjadi dalam mendeteksi adanya deadlock. 1. Meminta sumber daya dikabulkan selama menggunakan. 2. Sistem operasi memeriksa adanya kondisi circulate wait secara periodik. 3. Memeriksa adanya deadlock dapat dilakukan setiap ada sumber daya yang hendak digunakan oleh sebuah proses. 4. Memeriksa dengan algoritma tertentu. Terima kasih penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.